Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranjani Putri Nandita. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama itu, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term, sertakan juga dengan contohnya. Yang pertama itu ada term konkret. Term konkret ini merujuk pada istilah yang menggambarkan benda atau hal yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik. Istilah ini biasanya berupa nama benda atau nama seseorang. Contohnya itu seperti kursi, meja, plato, tuti, atau tito. Terus selanjutnya itu ada term abstrak, yaitu merujuk pada karakteristik, sifat, atau relasi yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi lebih kepada gagasan atau konsep. Contohnya itu seperti kebajikan, kemanusiaan, keindahan, persahabatan. Terus ada juga term singular atau term tunggal. Ini itu istilah yang merujuk pada satu objek atau individu secara spesifik. Istilah ini menandakan satu entitas yang khas. Contohnya tuh Presiden pertama RI, gunung tertinggi di Indonesia, Slamet, kepala SMP negeri, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini itu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama itu, sesat pikir merupakan suatu kesalahan dalam berpikir yang terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan melalui proses yang tidak valid, baik karena melanggar prinsip-prinsip logika maupun dalam bentuk diskusi yang bersifat menyesatkan. Hal ini bisa terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dengan menyertakan elemen-elemen yang membuat kesimpulan tersebut menjadi tidak sah. Contoh yaitu serangan pribadi. Serangan pribadi itu bersifat menyerang pribadi lawan ketika bicara daripada argumen yang diberikannya. Contohnya itu, pandanganmu mengenai ekonomi pasti salah karena kamu tidak belajar di bidang ekonomi secara formal. Dan ada beberapa cara untuk terhindar dari sesat pikir ini atau logical fallacy, yaitu yang pertama, kenali berbagai jenis logical fallacy atau sesat pikir. Jadi agar dapat mengenali dan menghindarinya saat berpikir atau berargumen. Yang kedua itu ada evaluasi argumen secara kritis dengan meninjau bukti dan logika yang digunakan serta mencari apakah ada kesalahan penalaran. Yang ketiga itu ada gunakan bukti yang kuat dan relevan. Untuk mendukung argumen, hindari memilih bukti secara selektif. Yang ketiga itu jaga emosi ketika kita sedang berargumen, karena agar tidak terjebak dalam argumen yang manipulatif secara emosional. Yang kelima ini ada berpikir kritis dan terbuka. Dengan berdiskusi dan melakukan cross check terhadap argumen yang dibuat, kita dapat lebih memahami bagaimana dengan argumen-argumen yang diberikan kepada kita. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.